Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan. Saya di sini sebagai pemateri pertama dari makalah hukum bisnis, yang mana makalah kami yakni dari kelompok 8 yang menjelaskan tentang aspek hukum lembaga pembiayaan. Untuk mempersingkat waktu, yang mana aspek hukum lembaga pembiayaan dalam sistem lembaga keuangan dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank atau lembaga keuangan non-bank. Keuangan bank adalah usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun dalam bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Lembaga keuangan bank bukan bank atau non bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan secara langsung atau tidak langsung, yang menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan syarat berharga dan menyalurkan ke masyarakat guna membiayai investasi perusahaan bidan usaha yang termasuk dalam lembaga keuangan dana. Lembaga pembiayaan termasuk dalam lembaga keuangan bank Banak atau LKBB. Dalam putusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1251 KMK 013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Dan dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 448/KMK 017/2000 tentang perusahaan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank atau non-bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Adapun pengertian lembaga pembiayaan, yang mana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ismawati. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang sumber dan sistem lembaga pembiayaan. Sumber lembaga pembiayaan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009, lembaga pembiayaan, Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK 017/2000 tentang Perusahaan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK 013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Adapun sistem yang digunakan ialah dalam pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1251/KMK 013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Lembaga pembiayaan dapat dilakukan oleh, yaitu yang pertama ada bank, yang kedua ada lembaga keuangan bukan bank, yang ketiga ada perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf C berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Saham perusahaan pembiayaan yang berbentuk perseroan terbatas dapat dimiliki oleh yaitu warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Yang kedua ada badan usaha asing dan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau usaha patungan. Adapun pemilikan saham oleh badan usaha asing sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf B ditentukan sebesar-besarnya 85% dari modal disetor. Jumlah modal disetor atau simpanan pokok dan simpanan wajib bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan salah satu dari kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, pembiayaan konsumen dan perdagangan surat berharga ditetapkan sebagai berikut.
Yang pertama yaitu perusahaan swasta nasional sekurang-kurangnya sebesar 2 miliar rupiah. Yang kedua, perusahaan patungan Indonesia dan asing sekurang-kurangnya sebesar 8 miliar rupiah. Yang ketiga, koperasi sekurang-kurangnya sebesar 2 miliar rupiah. Dalam hal perusahaan pembiayaan melakukan lebih dari satu kegiatan pembiayaan, jumlah modal disetor atau simpanan pokok dan simpanan wajib ditetapkan sebagai berikut, yaitu pertama, perusahaan swasta nasional sekurang-kurangnya sebesar 5 miliar rupiah. Yang kedua, perusahaan patungan Indonesia dan asing sekurang-kurangnya sebesar 15 miliar rupiah. Yang ketiga, koperasi sekurang-kurangnya sebesar 5 miliar rupiah. Dalam pasal 19, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1251 garis miring KMK 013 garis miring 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Perusahaan pembiayaan, bank dan lembaga keuangan bukan bank yang telah memperoleh izin usaha dari menteri atau telah melakukan kegiatan pembiayaan tetap dapat menyelenggarakan kegiatannya dengan melakukan penyesuaian kepada ketentuan keputusan ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini. Dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 secara tegas melarang lembaga pembiayaan untuk menarik dana langsung dari masyarakat. Hanya lembaga keuangan bank yang dibolehkan untuk menarik dana langsung dari masyarakat. Dinyatakan bahwa lembaga pembiayaan dilarang secara langsung untuk menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, dalam bentuk deposito, dan dalam bentuk tabungan. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Yuliana selaku pemateri ketiga akan menyampaikan materi lanjutan kami, yaitu jenis usaha lembaga pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, lembaga pembiayaan itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, perusahaan pembiayaan. Yang kedua, perusahaan modal ventura. Yang ketiga, perusahaan infrastruktur. Perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah salah satu macam lembaga pembiayaan yang didirikan untuk melakukan kegiatan seperti sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, serta usaha kartu kredit. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang perusahaan Menteri Keuangan Republik Indonesia, ada beberapa jenis kegiatan usaha yang dilakukan, diantaranya sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Yang pertama, sewa guna usaha. Sewa guna usaha adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara finansi maupun secara operating, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara berkala. Adapun dalam pasal 3 ayat 1, kegiatan guna usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi penyewa guna usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut. Pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang dari penyewa guna usaha yang kemudian disewa usahakan kembali sepanjang perjanjian guna usaha tersebut masih berlaku, sehingga hak milik atas barang modal atau objek transaksi guna usaha berada pada perusahaan pembiayaan. Yang kedua, anjak piutang. Anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Dalam pasal 4 Keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang anjak piutang, di sini ada 2. A. Pembelian atau pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Yang B. Penata usahaan dan penagihan piutang perusahaan penjual piutang.
C. Usaha kartu kredit. Usaha kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Dan yang D. Pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen ini merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dengan pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran asuran atau berkala oleh konsumen. Kegiatan yang kedua yaitu perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura adalah salah satu macam lembaga pembiayaan yang dilakukan oleh usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan. Di sini kegiatan usaha perusahaan modal ventura meliputi 3, yaitu A. Penyertaan saham. Yang kedua, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi. Yang ketiga, yang C. Pembiayaan berdasarkan pembagian hasil usaha. Yang ketiga, perusahaan pembiayaan infrastruktur. Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan di proyek infrastruktur. Adapun kegiatannya berupa memberikan perjanjian langsung, memberikan pinjaman langsung, memberikan financing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain, pemberian pinjaman subordinasi. Di samping itu, perusahaan infrastruktur diperbolehkan melakukan beberapa kegiatan, yaitu pemberian dukungan kredit, pemberian jasa konsultasi, penyertaan modal, upaya mencarikan swap market yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur, dan yang terakhir kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan pembiayaan infrastruktur yang telah dipersetujui oleh Menteri. Mungkin sekian materi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.